Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diniyah Mar'atus Solihah, NIM T 2019 akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah. Dimulai dari masa Abu Bakar sampai Ali dinamakan periode Khalifah Ar-Rasyidah. Khalifah disebut Al-Khulafa Ar-Rasyidun atau khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk. Ciri-ciri pada masa ini yaitu para khalifah yang betul-betul teladan menurut Nabi. Mereka dipilih melalui musyawarah yang dalam istilah sekarang disebut demokratis. Setelah proses ini, pemerintah Islam berbentuk kerajaan. Proses diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, seorang khalifah pada masa Khalifah Rasyidah tak pernah bertindak sendiri ketika negara dalam mengalami masalah atau mengalami kesulitan. Mereka selalu bermusyawarah dengan pembesar-pembesar yang lainnya. Kesulitan mereka, khalifah-khalifah sesudah sering bertindak otoriter. Terus semasa Ali bin Abi Thalib, yaitu 656 sampai 661. Umat Islam dilanda badai fitnah akibat terbunuhnya Utsman bin Affan. Terus Bani Umayyah adalah salah satu keluarga suku Quraisy, keturunan Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Terus memasuki pada masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah. Pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi kerajaan turun-temurun. Khalifah Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid. Muawiyah bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium. Terus kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun. Ibu kota negara dipindah Muawiyah dari Madinah ke Damaskus, tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Pemerintah ini berdiri setelah Khalifah Rasyidah dan ditandai dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi. Terus pemerintahan ini berakhir dengan kekalahan Khalifah Marwan bin Muhammad di Perang Zab pada tahun Jumardil Ula tahun 130 Hijriah atau 749 Masehi. Pemerintah Bani Umayyah ini berlangsung selama 91 tahun. Pemerintahan ini dikuasai oleh dua keluarga dan dipemerintahi oleh 14 orang khalifah dengan Damaskus sebagai ibu kotanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Anggraini, NIM T 2019-4153. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Dinasti Umayyah telah mampu membentuk peradaban yang kontemporer di masanya, baik dalam tatanan sosial, politik, ekonomi, teknologi maupun sosial kebudayaan. Berikut prestasi bagi peradaban Islam di masa kekuasaan dinasti Bani Umayyah di dalam pembangunan berbagai bidang antara lain yaitu bidang politik. Bani Umayyah menyusun tata pemerintahan yang sama sekali baru untuk memenuhi tuntutan perkembangan wilayah dan administrasi kenegaraan yang semakin kompleks. Selain mengangkat majelis penasehat sebagai pendamping, Khalifah Bani Umayyah dibantu oleh beberapa orang sekretaris untuk membantu pelaksanaan tugas yang meliputi 1. Khatib Ar-Rasai, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan surat menyurat dengan para pembesar setempat. Yang kedua, Khatib Al-Kharaj, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran negara. Ketiga, Khatib Al-Jundi, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan berbagai hal berkaitan dengan ketentraman. Yang keempat, Khatib Asyurtah, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Yang kelima, Khatib Al-Qudat, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan tertib hukum melalui badan-badan peradilan dan hakim setempat.
Di bidang sosial budaya, Bani Umayyah telah membuka terjadinya kontak antar bangsa-bangsa Muslim atau Arab dengan negeri-negeri taklukan yang terkenal memiliki tradisi yang luhur seperti Persia, Mesir, Eropa, dan sebagainya. Hubungan tersebut lalu melahirkan kreativitas baru yang menakjubkan di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Dalam bidang peradaban, dinasti Umayyah telah menemukan jalan yang lebih luas ke arah pengembangan dan perluasan berbagai bidang ilmu pengetahuan dengan bahasa Arab sebagai media utamanya. Menurut George Zaidan, beberapa kemajuan dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan antara lain yaitu pertama, pengembangan bahasa Arab, yang kedua, marbat kota pusat kegiatan ilmu, yang ketiga, ilmu qiraat, keempat, ilmu tafsir, kelima, ilmu hadis, keenam, ilmu fikih, yang ketujuh, ilmu nahwu, dan yang kedelapan, ilmu jughrafi dan tarik, dan yang kesembilan, usaha penerjemahan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Nur Lailatul Zana, NIM T 2019-4133. Di sini saya akan mempresentasikan C. Para khalifah yang berpengaruh dari Bani Umayyah. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan 41 sampai 61 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Biografi Muawiyah bin Abu Sufyan ialah pendiri Daulah Bani Umayyah dan menjabat sebagai khalifah pertama. Ia memindahkan ibu kota dari Madinah Al-Munawwaroh ke kota Damaskus dalam wilayah Suriah. Pada masa pemerintahannya, ia melanjutkan perluasan wilayah kekuasaan Islam yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali. Di samping itu, ia juga mengatur tentara dengan cara baru dengan meniru aturan yang ditetapkan oleh tentara di Bizantium. Membangun administrasi pemerintahan dan juga menetapkan aturan kiriman pos. Namun, tidak berarti bahwa politik dalam negeri dapat dianggap stabil. Yang kedua, Abdul Malik bin Marwan bin Hakam 66 sampai 87 Hijriah atau 685 sampai 705 Masehi. Biografi beliau ialah dipandang sebagai pendiri kedua Bani Umayyah. Ketika dia diangkat sebagai khalifah, dunia Islam dalam kondisi yang terpecah. Ketika terpecah belah, Ibnu Zubair di Hijaz telah memproklamirkan diri sebagai khalifah. Kaum Syiah dan Khawarij mengadakan pemberontakan. Namun, berkat kepiawaiannya akhirnya, sedikit demi sedikit Abdul Malik bin Marwan dapat memudahkan kondisi kekhalifahan. Dan yang ketiga ialah Al-Walid bin Abdul Malik 705 sampai 715 Masehi. Biografi beliau ialah lahir pada 668 dan meninggal di Damaskus 23 Februari 715 pada umur 46 atau 47 tahun. Ia menduduki posisi Khalifah Bani Umayyah ke-6 dan tidak menguasai bahasa Arab dengan baik, padahal telah belajar ilmu tata bahasa Arab selama 7 bulan. Ia adalah Khalifah Bani Umayyah yang memerintahkan antara 705 sampai 715. Ia diangkat sebagai Khalifah tahun 705 Masehi setelah 1 tahun sebelumnya, yaitu 704 Masehi. Diangkat sebagai putra mahkota bersama adiknya Sulaiman bin Abdul Malik. Dan yang keempat ialah Umar bin Abdul Aziz 98 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 720 Masehi.
Umar bin Abdul Aziz merupakan Khalifah Bani Umayyah yang ke-8. Ia naik tahta pada tahun 99 sampai 101 Hijriyah atau 717 sampai 720 Masehi. Meskipun ia berkuasa tidak lebih dari 3 tahun, namanya tercatat sebagai salah seorang khalifah yang dikenang sepanjang masa karena kepribadian dan kebijaksanaannya yang pro rakyat dan keinginannya yang kuat mengembangkan ilmu agama Islam dan ilmu umum. Untuk mengetahui siapa Umar bin Abdul Aziz yang sebenarnya, berikut biografi singkatnya. Biografi Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dilahirkan pada tahun 63 Hijriah di Hilwan, dekat Kairo. Ia lahir ketika ayahnya Abdul Aziz menjadi gubernur di Mesir. Berdasarkan garis keturunan, Umar memiliki hubungan dengan Umar bin Al-Khattab. Dan yang kelima, Hisyam bin Abdul Al-Malik 724 sampai 743 Masehi. Biografi beliau ialah lahir 691 dan meninggal 743 di umur 52 tahun. Adalah seorang khalifah Bani Umayyah yang berkuasa sejak 724 sampai kematiannya pada 743 selama 19 tahun. Hisam anak dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan ia mewarisi kekhalifahan dari saudaranya Yazid II dengan menghadapi banyak permasalahan. Ia berhasil menanganinya dan menyebabkan kekhalifahan Umayyah berlanjut sebagai sebuah negara. Dan yang keenam, Marwan bin Muhammad. Setelah dibaiat sebagai khalifah, ia mencoba memperbaiki keadaan pemerintahan yang sudah kacau. Ia mencoba memperbaiki pemerintahan yang sudah rusak, tetapi bukannya membaik, malah menjadi hancur. Pada masa ini, kekuatan kaum pemberontak di antaranya diwakili kaum Khawarij dan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib semakin kuat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.